Halo, Assalamualaikum. Pada video ini, saya akan menunjukkan salah satu alternatif cara untuk mengimport data penjualan Shopee sehingga siap untuk dimasukkan ke dalam catatan transaksi penjualan. Situasinya, teman-teman berjualan lewat banyak channel, bisa via Facebook, Instagram, WhatsApp, atau Shopee, dan semua transaksi ini dicatat dalam satu file Excel atau Google Sheet bernama catatan transaksi penjualan. Tantangannya, jika jumlah penjualan di Shopee banyak, bagaimana cara menyinkronkan data penjualan Shopee dengan data transaksi penjualan? Karena bentuk datanya berbeda. Ataupun kadang juga ada tantangan yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat laporan keuangan penjualan Shopee-nya. Apakah uang yang diberikan Shopee sudah sesuai belum dengan apa yang kita harapkan? Nah, ini salah dua tantangan yang kalau kita jualan di Shopee ya. Nah, pada video kali ini, saya akan berfokus hanya di nomor satu, yaitu cara menyinkronkan data penjualan Shopee dengan data transaksi penjualan. Untuk yang nomor dua, mungkin nanti akan saya sampaikan di part 2-nya. Untuk catatan transaksi penjualan sendiri, untuk sebagai reviewnya, ini kita lihat seperti ini contohnya. Itu untuk detail dari catatan transaksi penjualan sudah pernah saya jelaskan di video cara cepat print alamat pengiriman. Ini ada tanggal kirimnya, bulan kirim, kemudian ada nomor transaksi dari marketplace-nya, invoice-nya, nomor invoice-nya, kemudian juga kalau untuk transaksi ada yang dari IG, ada WhatsApp, ada Tokopedia atau Shopee, marketplace lain, dan yang tak kalah penting, ini ada produk apa saja dari setiap transaksi itu, barang yang dibelinya itu apa aja. Hasil akhir dari video ini akan bentuk harapan kita, transaksi Shopee yang data yang kita download itu akan berubah menjadi seperti ini ya. Tuh, jadi gimana caranya dari data Shopee yang banyak, nanti bisa kita copy paste langsung seperti ini. Harapannya nanti kalau misalnya semua transaksi dari IG, WA, Shopee digabungkan di dalam satu tempat, nanti untuk stok itu akan langsung terupdate. Jadi per hari itu kita sisa stok barang kita ada berapa gitu. Dan ini penting banget untuk teman-teman yang jumlah produknya itu terbatas ya. Jadi perlu untuk diupdate setiap harinya. Untuk memulai, kita tentunya perlu mendownload pesanan saya. Kita masuk ke Seller Center, pesanan saya, semua, lalu kemudian set tanggal yang diinginkan, lalu download. Kalau mau lebih simple, itu bisa. Mungkin ambilnya bukan semua, tapi kita bisa ke Seller Center, pesanan saya perlu dikirim, lalu kita download. Hanya kelemahannya kalau untuk perlu dikirim ini, walaupun dia lebih simple, tapi ini harus diupdate-nya setiap hari. Kalau untuk teman-teman yang mengupdate transaksi penjualannya mungkin kadang setiap hari atau kadang 2 hari sekali atau seminggu sekali, mungkin akan lebih cocok pakai yang semua. Dan di video ini saya pakai juga yang semua. Setelah data penjualannya download, hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Lalu kemudian kita akan copy semua transaksinya. Lalu kita akan buat satu sheet baru, kita namakan saja dengan sheet Shopee. Ini saya sudah tulis di sini copy transaksi Shopee di sini. Jadi ini sebetulnya sama aja headernya, hanya di sebelah kirinya ini saya tambahkan 5 kolom baru. Jadi sama aja sebetulnya ya. Ini kita paste di sini. Setelah dipaste, kemudian kita akan isi kolom yang D ini, yaitu nama produk Shopee dan variasi.
untuk D ini penting untuk teman-teman yang tidak pakai SKU ya. Jadi nama produknya itu sangat bergantung ke nama produk plus nama variasinya. Jadi kita akan menggabungkan nama produk dan nama variasi. Rumusnya adalah seperti ini. Angka satunya ini kita ganti dengan sama dengan ya. Jadi gabungkan antara nama produk R5 dan nama variasi T5. Kita ganti angka satunya jadi sama dengan, muncul, kita kecilkan, kita copy ya ke bawahnya. Setelah kita copy gini, lalu kita copy lagi, lalu kita buat sheet yang baru lagi. Kita namakan saja dengan namanya sheet master. Di sini kita paste di sini. Paste, tempel khusus, hanya nilai. Setelah itu kita ke data. Kemudian kita pembersihan data dan hapus duplikat. Oke. Lalu kemudian kita dari catatan transaksi penjualan, kita ambil nama produk, kita copy, kita paste di sini. Kemudian kita secara manual kita cocokkan ya. Tote bag, belacu keren hitam berarti tote hitam. Kemudian backpack ungu, copy paste. Ini enggak saya ketik karena untuk mencegah adanya spasi di depan atau di akhir kalimat ya. Jadi memastikan supaya nama produk di transaksi itu sama persis dengan yang di sini. Untuk nama produk Shopee ini ada baiknya teman-teman bisa mungkin mendownload itu transaksi 1 atau sampai 3 bulan sebelumnya. Jadi nanti akan lebih lengkap lagi kombinasi antara nama produk plus variasinya. Nah, nanti lalu setelah itu kita akan matchingkan dengan nama produk transaksi gitu. Ini kita lakukan secara manual hanya pertama kali ya saat membuat file ini aja. Setelah selesai mencocokkan antara nama produk di Shopee plus variasi dengan nama produk transaksi, kita kembali lagi ke sheet Shopee. Oke, kita isi yang ini, nama produk transaksi. Ini ininya ya, rumusnya. VLOOKUP D5
untuk master B4 sampai dengan C12. Nih, C12. Terus pilih kolom yang kedua. Ini ya, yang kita mau tampilkan yang ini. Nah, setelah ini kita ketik, lalu kemudian angka 2-nya kita ganti jadi sama dengan. Keluar ya, sudah sesuai ya. Lalu kita copy. Setelah nama produk ini beres, kita lanjut ke count. Count ini buat apa? Jadi, kalau kita lihat di nomor pesanan, ini ada nomor pesanan 220810 Q5X5N13. Ini nomor transaksinya itu ada dua ini ya. Dia satu transaksi, penjualannya itu 2 produk. Nah, kita perlu mengidentifikasi bahwa ini adalah produk dia yang pertama dan ini adalah produk dia yang kedua. Untuk mengidentifikasinya, itu kita pakai ini. Rumusnya adalah hitung F5 sampai dengan F5 dan itunya apa? Yang dihitungnya itu juga F5. Saya lupa ini bagaimana penjelasan rumusnya, tapi ketik aja lah ya. Ini nanti jalan kok. Jangan lupa ininya ya, kunci-kunciannya. Ini angka dolarnya, seperti ini. Lalu setelah itu kita angka 3-nya kita ganti dengan sama dengan. Kita copy, terus ke bawah. Nah, karena nih setiap transaksinya itu hanya satu produk aja yang dibeli, maka di sini juga semuanya angkanya 1. Kecuali yang ini. Dia angkanya 2. Oke. Misalkan nih, ternyata kalau misalnya ini dia belinya lebih dari 1. Cobalah ya. Sini. Atau dia belinya 3 ya. Barangnya misalkan ini juga lah. Jadi ini transaksi yang pertamanya, barang yang pertama, ini barang keduanya, ini barang ketiganya. Jadi ini juga mengikuti ya, yang kedua, yang ketiga, seperti itu. Oke, setelah ini dapat count-nya, kemudian untuk
tanggal kirim dan bulan kirim, kita pilih dari semua jenis transaksi ini, mana yang akan kita kirim hari itu. Misalkan ini semua yang perlu dikirim, itu mau kita kirim. Jadi ya sudah, kita langsung filter aja. Perlu dikirim. Kita asumsikan sekarang tanggal 13 Januari. Semua akan dikirim tanggal 13 Januari. Dah. Kemudian setelah itu, sebelum kita lanjut ke sheet yang terakhir atau sheet hasil, kita perlu untuk menamakan kolom. Yang pertama, itu yang perlu kolom yang kita namakan adalah tanggal kirim. Ini kita perlu namakan menjadi S tanggal, bulan kirim, kemudian yang count, terus kemudian yang produk, dan kode pesanan. Lalu ada lagi nggak ya, ini jumlah barang yang dipesan. Nggak ada lagi ya. Sama kota. Ini kota ini, jikalau teman-teman butuh ya informasi setiap barang ini sebetulnya dikirimnya ke kota apa gitu, ini bisa. Jadi saya ambil kota ini aja lah. Kalau untuk nama penerima dan nomor telepon nggak saya cantumkan, mungkin karena ya sekarang sudah di hype ya oleh Shopee, jadi nggak guna juga gitu, jadi nggak perlu lah. Yang paling penting mungkin kota, supaya kita bisa tahu nanti kita data pembeli kita tuh banyaknya dari kota apa gitu. Oke, kita ini alat, kita kesini ya, ke data, terus kemudian kita ke rentang bernama. Ini sudah saya buat sebelumnya ya. S tanggal ini saya buat. S tanggal itu adalah alamatnya Shopee, sheet Shopee A5, dari mulai A5 ini ya, A5 sampai dengan A terhingga. Kemudian kita S bulan, kita namakan itu bulan ini yang bulan kirimnya dari B5 sampai B terhingga. Kemudian S count-nya itu saya namakan itu SKE, SK yaitu C5 sampai dengan C terhingga. Kemudian S produk, itu nama produknya, di E5 sampai dengan E terhingga. Lalu kemudian S kode, yaitu ini kode transaksinya, yaitu F5 sampai dengan F terhingga, dan F kota ya, S kota. Ini S kota. S kota AX 5 sampai AX terhingga. Setelah itu kita akan bikin lagi satu sheet namanya sheet hasil. Untuk sheet hasil ini ada headernya. Headernya itu dapatnya dari mana? Jadi dari catatan transaksi penjualan yang kita punya. Ini headernya, kita copy, kemudian kita paste di sini. Jadi ini headernya sama persis dengan si transaksi penjualan. Kemudian yang perlu kita isi yaitu pertama nomor transaksi marketplace-nya.
kodenya ini adalah ini rumusnya. Unique Shopee F4 sampai F. Shopee F4 sampai F itu F itu S kode ya. Ya. Ini kita coba ganti angka satunya jadi sama dengan, atau juga kita bisa F4, F-nya itu kita ganti jadi S kode itu ya, sama aja ya. Kemudian setelah itu kita kecilkan lagi. Kita ke isi tanggal kirim. Yaitu array formula, IFNA, VLOOKUP, E3 sampai E. E3 sampai E itu berarti, oh E3 ya, ini E, si nomor MP-nya ini, nomor transaksinya. S kode sama S tanggal, ini 2.0. Kita biasa, setelah kodenya ini, kita ganti angka 2 jadi sama dengan. Jadi ini muncul otomatis tanggal kirimnya. Kemudian setelah tanggalnya, kita ke bulan kirimnya. Rumusnya seperti ini. Array formula, IFNA, VLOOKUP, kembali lagi ke E, kode, kemudian bulannya apa. Lalu angka 3-nya kita ganti dengan sama dengan. Bulan kirimnya udah keluar ya. Lalu kemudian kita ke pemesan, karena ini semuanya dari Shopee, kita pengen otomatis ini pakai tulisannya Shopee. Ini bisa pakai, bisa enggak terlalu penting juga. Tulisannya sama. Array formula, jikalau tanggal ini terisi maka isi, jikalau dia kosong maka kosong, jikalau dia terisi maka isi dengan kata-kata Shopee. Angka 4-nya kita ganti dengan sama dengan. Beres. Setelah itu kita ke kota atau kabupaten.
rumusnya seperti ini. Array formula ifna VLOOKUP E3 sampai E, S kode, S kota, 20, kemudian angka 5-nya kita ganti jadi sama dengan sudah keluar semuanya. Selanjutnya kita ke produk ya. Ini produknya itu apa aja penjualannya. Ini produk yang pertama. Array formula ifna VLOOKUP E3 sampai E dan 1. Jadi ini produk yang pertamanya apa? Kode SKE, S produk, kemudian 20. Ini angka 6-nya kita ganti jadi sama dengan. Udah keluar ya produk yang pertamanya. Oke, kemudian setelah itu kita jumlahnya, berapa jumlahnya? Array formula ifna VLOOKUP E, kode transaksi, kemudian kuantitinya 20. Angka 7-nya kemudian kita ganti jadi sama dengan. Ini jumlahnya rata-rata 1 ya yang dibeli. Lanjut kita ke produk yang kedua. Yang harga ini nggak ditampilkan karena dia akan secara otomatis keluar di file transaksi. Ini produk yang kedua bakal sama juga dengan yang tadi. Array formula ifna VLOOKUP E3E. Ini kalau tadi kita angkanya 1, sekarang karena ini produk yang kedua, kita dan 2, kemudian S kode, SKE, dan S produk 230. Angka 8-nya kita ganti jadi sama dengan. Udah keluar ya. Jadi produk kedua ini yang muncul hanya di transaksi yang terakhir. Jadi dia ternyata ada 2 yang kodenya itu N13. Kita lihat ya. N13 dia ada 2 yaitu turtle biru dan pouch pink. Turtle biru dan pouch pink. Udah sama ya. Kemudian ini kita untuk jumlahnya yang kedua.
Ini array formula ifna VLOOKUP skode sk quantity 20. Seperti ini. Kemudian kita ganti angka 9 jadi sama dengan keluar ya. Jadi hanya di jumlah yang kedua aja ini keluar barangnya. Jadi apakah sudah terisi semua? Sudah ya. Setelah semuanya terisi, berarti saatnya kita pindahkan. Karena yang akan kita pindahkan itu hanya yang ada tanggalnya aja, yang artinya memang per tanggal itu barangnya itu dikirim. Jadi kita pakai filter, yang kosongnya kita hilangkan. Berarti tinggal yang tanggal 13-nya aja. Kita copy. Langsung kita masuk ke transaksi video. Ya, filenya kita paste langsung. Oke, di sini saya salah ya. Salah pastenya. Kita back dulu aja. Jadi untuk kopinya itu ini. Jangan langsung semuanya, tapi copy dari sini. Paste hanya nilai. Ya. Oke, saya salah ini ya. Pastenya. Copy pastenya hanya nilai. Jadi ini sudah ya. Hasil pastenya. Semuanya sudah terisi per tanggal 13 Januari. Transaksi Shopee. Ini nomor transaksinya. Kemudian ini penjualannya. Kemudian ini ada backpack pink. Ini kenapa nggak keluar ya? Kita lihat. Backpack pink. Oke. Backpack ungu. Udah ya, keluar ya. Jadi tadi ada spasi. Oke. Jadi demikian video kali ini. Kita bisa lihat ini semuanya dari Shopee. Untuk dari nama kotanya kita udah ada tadi. Ini provinsinya otomatis. Kemudian produknya juga sudah ya. Jadi yang hanya beli satu produk keluar, juga beli lebih dari dua produk juga keluar. Kalau mau lebih dari dua produk berarti dari transaksinya sendiri ini sudah ada produk kolomnya lagi yang untuk di Shopee tinggal ditambahkan. Oke, jadi nanti tiap hari udah tinggal download data, kemudian import datanya di sini, udah langsung keluar hasilnya, tinggal dipaste aja ke sini. Jadi langsung kita dapat update penjualan hari itu apa, kemudian juga sisa stoknya apa. Gampang ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komen. Saya usahakan menjawab sebisa saya. Juga masih belajar ya, harap maklum.
Demikian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di part 2 untuk laporan keuangan Shopee. Terima kasih. Wassalamualaikum.